saya ini ada Nissan Leaf ya, yang artinya daun. Itu artinya lingkungan banget ya. By the way, ini adalah mobil listrik terlaris di dunia. Tapi kok di Indonesia kok kita nggak terlalu kedengeran ya? Kenapa mobil yang terlaris di dunia, di Indonesia malah nggak terlalu laku? Hari ini kita akan bahas kenapa Nissan Leaf kurang diterima oleh masyarakat Indonesia. Saya Kelly untuk Project G. Jangan kemana-mana. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Nissan Leaf merupakan salah satu mobil listrik yang sudah lama dikembangkan oleh Nissan. Leaf sendiri diperkenalkan pada tahun 2009 di Tokyo Motor Show, dan generasi kedua muncul pada tahun 2017. Penjualan hingga Desember 2020 tercatat mencapai 500.000 unit secara global pada 60 negara, membuatnya menjadi mobil EV terlaris di dunia. Spesifikasi all new Nissan Leaf ini dibekali oleh motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 110 kW atau setara 110 PS dan torsi maksimum 320 Nm. Mobil ini pun dapat berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 hanya dalam waktu 7,9 detik saja. Kecepatan maksimalnya mencapai 155 km per jam. Motor listrik yang ada ditenagai oleh baterai lithium-ion 40 kWh yang dapat menempuh jarak sejauh 311 km sekali pengisian daya. Hal ini setara dengan penggunaan harian yang rata-rata sekitar 40 km selama 1 minggu, namun cukup dengan 1 kali pengisian penuh. Oke, sekarang kita coba untuk bahas beberapa kelebihan yang ada pada Nissan Leaf ini. Pertama, mobil ini mempunyai image yang sudah tidak asing lagi, yaitu brand Nissan dari Jepang. Ya, memang Nissan Leaf itu adalah brand Jepang ya. Jadi Nissan itu adalah sebuah brand yang kita tahu menelurkan mobil-mobil legenda ya. Kalau di Indonesia legendanya seperti Nissan X-Trail ya. Terus ada Serena yang sangat digemari oleh keluarga. Kalau internasional itu ada Skyline yang digunakan di Fast and Furious, sampai Nissan GT-R yang menjadi salah satu mobil sport yang paling ditakuti dan disegani ya oleh mobil-mobil Eropa. Jadi sebenarnya dari brand Nissan itu sendiri harusnya itu sangat kuat dan bisa mensupport mobil ini untuk bisa laku di Indonesia. Kedua, Nissan Leaf ini merupakan CBU langsung dari Jepang, bukan rakitan lokal ataupun Thailand. Mobil ini completely itu datang dari Jepang, jadi benar-benar 100% buatan Jepang ya. Nah, artinya apa? Jadi standarnya Jepang itu ada semua di mobil ini. Saya bukan berarti menjelekkan standar Indonesia ya, cuman memang dari pengalaman saya memang beda. Kalau misalkan standar Indonesia jika kita bandingkan dengan standar internasionalnya Jepang. Jadi dengan CBU ini biasanya di Indonesia itu memiliki resale value yang sangat baik. Contohnya kayak Honda Brio yang build up Thailand ya, itu sampai sekarang harganya tuh masih oke dan masih bertahan. Nah, demikian pula dengan mobil ini karena dia CBU Jepang, harusnya harga resale-nya tuh nggak akan rontok. Ketiga, ukuran mobil ini ideal dan memiliki desain yang sporty. Kesan pertama yang kita lihat adalah sebuah mobil hatchback ya. Mobil hatchback itu apa sih? Mobil hatchback itu adalah sebuah mobil yang kesannya sporty, tidak terlalu besar dan muat banyak ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan para kompetitornya dalam hal ini Kona dan Ioniq ya. Ioniq itu panjangnya 4,6 meter, sementara Kona itu 4,1 meter. Mobil ini panjangnya 4,4 meter. Jadi di antara dua mobil tersebut membuat mobil ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu kecil. Ya kalau saya suka ya, karena apa, belakangnya itu kalau kita lihat bagasinya itu dia sangat spacious, jadi kita bisa naruh barang cukup banyak di mobil ini. Sementara mobil ini bawanya tuh cukup nyaman karena ukurannya yang tidak terlalu besar. Jadi buat harian tuh pas banget. Keempat, Nissan Leaf merupakan EV Jepang yang harganya paling terjangkau di Indonesia. Ya, memang kalau jika Anda prefer brand Jepang ya dibandingkan dengan brand Korea atau brand Eropa ya, untuk mobil Jepang, Nissan Leaf adalah mobil EV yang paling murah karena lawannya itu cuma ada Toyota BZ4X yang harganya itu 1,19 miliar. Jadi dibandingkan dengan mobil ini yang harganya 740 juta yang versi dual tone, harganya itu beda 450 juta, hampir 450 juta. Itu bisa kebeli mobil satu lagi ya. Bisa dapat Yaris Cross yang baru kemarin kita review. Jadi memang untuk Anda yang prefer brand Jepang, Nissan Leaf adalah pilihan dengan harga paling bersahabat. Dan kelima, penggunanya tidak banyak di jalan sehingga kita bisa terlihat unik dan beda sendirian. Nah, emang mobil ini karena kurang laku ya di Indo ya, terus ya jadi jumlahnya di jalan itu hampir nggak ada ya. Kita udah tes mobil ini 2 hari,
Dan kita belum ketemu sih teman kita gitu yang pakai ini. Kalau sementara Ioniq tuh banyak banget ya. Tuh, ada tuh. Tuh, sampai bayangin nih. You know what are the odds? Apa coba kesempatan? Cuma kita ketemu Ioniq, Ioniq banyak banget di jalan. Sementara mobil ini saya belum ketemu sih temannya. Jadi apa? Mobil ini jarang, jadi mungkin ada kesan beda sendiri ya. Kalau saya ngomong eksklusif sih enggak, cuman ya kita bisa tampil beda lah gitu. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira kenapa mobil ini kurang banyak peminatnya di Indonesia. Yang pertama, kurangnya promosi dari Nissan, di mana banyak orang yang belum mengetahui mengenai mobil ini. Ya, memang itu bener sih. Ya, saya nggak pernah ngelihat iklan Nissan Leaf sih akhir-akhir ini. Mungkin sekali dua kali di IG ya, tapi itu pun sebenarnya jarang sih kena ke saya gitu. Tapi kalau kita jalan-jalan nih, apalagi khusus di Jakarta ya, saya benar-benar nggak pernah ngelihat branding dari Nissan Leaf. Jadi memang promosinya kayaknya kurang ya. Walaupun dari sisi after sale sebenarnya mobil ini baik sekali ya, karena garansi baterainya itu ternyata bukan 8 tahun, tapi sekarang 10 tahun atau 210.000 km. Jadi mobil ini udah CBU Jepang, tapi juga dia garansi baterainya itu hingga 10 tahun. Malah saya dengar-dengar dapat sepeda listrik katanya kalau beli mobil ini sekarang. Kedua, minimnya fitur modern yang biasanya ada pada EV zaman now. Oke, memang kalau fitur ya memang kalah sih. Walaupun fiturnya ada, cuman memang banyak ya fitur yang ketinggalan dengan brand sebelah. Kayak sekarang nih, speedonya masih analog ya, masih jarum gitu. Terus di sini colokannya cuma satu, cuma depan doang ya. Ini sama ini, ya kan di belakang nggak ada. Di belakang juga nggak ada AC ya. Terus di atas belum ada sunroof. Terus setirnya ini belum teleskopik ya, jadi hanya tilt steering. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu mengganggu sih ya kalau masalah tilt steering, karena memang bangkunya ini bisa dinaik atau turunkan. Cuman tetap aja tuh nice to have ya, secara harga mobilnya cukup mahal. Ngomongin bangkunya ini belum elektrik ya, jadi masih manual ya. Mobil ini sebenarnya sudah ada sih kamera 360-nya ya, tapi memang blind spot monitornya itu belum ada. Jadi memang agak kurang lah. Terus memang desain interiornya ini memang cukup kontemporer lah. Jadi Nissan Leaf ini memang tidak didesain dari ground up ya, tidak didesain dari nol untuk menjadi mobil listrik, tapi memang ini menggunakan platform Nissan sebelumnya ya. Jadi bukan benar-benar dedicated. Jadi makanya dalamnya itu kalau orang awam akan ngomongnya ya biasa banget gitu. Ketiga, range tempuhnya kurang jauh, yaitu hanya 311 km. Oke, itu memang problem sih ya, karena 311 kilo itu kalau zaman sekarang itu di Indonesia itu sudah banyak yang bisa melebihi ya. Malah yang Wuling cuma 300 juta itu bisa 300 km juga. Sementara Hyundai Kona itu sekarang setelah dites oleh media itu 350 kilo, jadi lebih jauh. Sementara Ioniq itu 480 kilo ya, jadi lebih jauh lagi. Sementara Mercedes yang harganya 2M sih itu bisa sampai 600-an kilometer ya. Jadi memang Nissan Leaf itu dari sisi range ini memang agak-agak struggling ya. Keempat, desainnya yang ketinggalan, butuh penyegaran dengan desain yang lebih modern. Ya, yang seperti tadi saya bilang sebelumnya, jadi memang Nissan Leaf ini based on previous platform dari Nissan ya. Jadi memang bukan build from the ground up kayak mungkin kayak Nissan Ariya ya, sebuah EV Nissan yang terbaru. Jadi memang desainnya mobil ini tuh terasa ketinggalan, khususnya interiornya. Kalau luar sih mungkin ya kita bisa overhead gitu ya. Eksteriornya itu kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Malah saya lebih suka eksterior Jepang yang kontemporer dibandingkan dengan desain futuristis yang bisa suatu saat kita takutnya tiba-tiba bosen gitu ya. Sementara kalau mobil ini tuh lebih timeless harusnya. Masalah utama menurut saya itu adalah dari interior. Interiornya ini tidak terlihat seperti sebuah mobil canggih. Kelihatannya seperti mobil biasa aja ya, apalagi karena speedometernya masih jarum. Yang membedakan mobil ini dengan mobil yang lain ya, itu cuman ini nih. Ya kan, ini tuas transmisi yang memang beda sendiri, bentuknya bulat ya. Kalau ini nggak ada, itu nggak kelihatan kayak mobil listrik sih sebenarnya. Dan terakhir, adanya kompetitor yang memiliki range lebih jauh dan fitur lebih lengkap. Ya, memang kalau mobil listrik itu ada dua brand ya yang menjadi top of mind di pasar Indonesia. Yang pertama itu adalah Hyundai, ya Kona Electric dan Ioniq 5 itu memang menjadi primadona untuk EV sekarang di Indonesia. Yang kedua adalah Wuling ya, jadi ada di atas sama ada yang di bawah, jadi pricingnya itu memang kurang fleksibel ya. Tadi saya tuh sebenarnya mimpi juga umpama tiba-tiba Leaf itu bisa harganya tuh barunya tuh di 500 juta atau 400 juta, itu pasti laku banget ya.
terus apalagi udah CKD di sini, terus pajaknya bisa lebih murah, bisa dapat PPN 1%. Wah, itu sih sebenarnya bisa jadi game changer ya, tapi sayangnya belum. Ya, itulah tadi ya, kenapa mobil Nissan Leaf itu tidak diterima di Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Anda setelah nonton ini kira-kira minat nggak sama mobil ini? Apa makin nggak minat? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Kelly untuk Project G. Sampai ketemu lagi.